Baik itu hamba Tuhan maupun bukan, orang bisa terpapar COVID. COVID tidak memilih itu orang Kristen atau tidak. Shalom warga kerajaan. Menanggapi, meresponi situasi-situasi yang saat ini sementara kita hadapi, yang penuh dengan ketidakpastian ini, respon kita, tanggapan kita terhadap situasi yang kita alami ini sangat penting untuk kita ingatkan. Karena itu firman Tuhan hari ini saya ambil dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Tapi kita mau fokus ke ayat Matius 6 ayat 25. Firman Tuhan bilang begini, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Nah, ini merupakan salah satu bagian dari pengajaran Yesus atau khotbah Yesus di bukit. Nah, ini penting bagi kita semua karena sering orang mengaitkan hal kekhawatiran itu dengan iman. Karena itu lewat pembacaan kita, Yesus mau mengingatkan kita, jangan sampai orientasi iman kita itu keliru atau tidak benar. Nah, orang percaya, orientasi iman orang percaya itu sering menjadi salah kaprah bila kita hanya memfokuskan iman kita itu pada hal-hal perkara soal-soal materi, soal-soal jasmani, soal makan pakai, soal posisi, soal jabatan, soal status sosial, dan lain sebagainya. Jangan kita jadikan iman itu petualangan keakuan kita, ego kita. Itu yang perlu kita ingatkan. Dan ini sering kita temui di mana-mana. Orang hanya ingin memperjuangkan kepentingannya, egonya hanya karena iman. Nah, ini yang Yesus mau ajarkan kepada kita lewat pembacaan kita tadi. Nah, kalau saudara berfokus kepada itu aja, itu merendahkan makna iman kita kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan bilang begini, hidup itu lebih penting dari soal makan minum. Kalau kita pelajari kata hidup di ayat yang ke-25 itu punya makna bicara soal jiwa, bicara soal nafas kehidupan, bicara soal semangat, bicara jiwa, bicara yang ada di dalam ini yang lebih penting. Jadi bukan sesuatu yang dilihat oleh mata, tapi yang lahir dari hati yang paling dalam. Itulah yang Yesus mau ingatkan buat kita semua. Makanya Tuhan bilang begini di Matius 6 ayat 26. "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Juga ayat 28-29. "Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga-bunga, bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, bahwa Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu." Nah, warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang tidak beriman juga berhasil dalam bisnis mereka. Banyak orang yang tidak percaya Kristus juga, mereka orang-orang yang berguna bagi orang lain. Mereka orang-orang berprestasi dalam hidup ini. Nah, jangan sampai kita membandingkan itu dengan orang lain soal perkara iman. Saya ingat dalam masa-masa pandemi ini, baik itu hamba Tuhan maupun bukan, orang bisa terpapar COVID. COVID tidak memilih itu orang Kristen atau tidak. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Sering orang percaya kadang-kadang
dia menghakimi, oh itu kurang beriman, makanya dia kenal COVID. Bahkan kematian pun dikait-kaitkan dengan iman. Soal kematian bukan soal salah dan benar, bukan soal iman, itu soal waktunya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iman tidak membawa kita bahwa Allah harus memihak kepada saya dan Allah tidak pro kepada orang itu. Iman bukan demikian. Tapi firman Tuhan mau mengingatkan bahwa kita tidak mempersoalkan iman dengan perkara-perkara soal materi, prestasi, dan lain sebagainya. Kita beriman kepada Yesus itu sangat penting, soal-soal apa yang ada di dalam hati kita. Itu yang harus kita ingat. Sekali lagi Yesus ingatkan, lihat burung-burung di udara, lihat bunga yang ada di padang. Itu Tuhan perhatikan. Jangan saudara kalah dengan burung, tapi mari kita isi waktu-waktu ini dengan hal-hal yang berguna. Jangan buang-buang waktu dengan yang sedemikian. Firman Tuhan mengingatkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan menguatkan dan menuntun hidup saudara. Haleluya. Amin.